Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Sari dengan NIM 2361101098. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktika statistik bisnis dengan menggunakan metode angket, kasus angket dengan menggunakan aplikasi SPSS dan Smart PLS. Baiklah, di sini kita langsung masuk saja pada latar belakangnya, yaitu pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan dengan sanksi sebagai variabel intervening pada PT Pelita Pekanbaru. Kemudian kita masuk pada rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh sanksi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan dengan sanksi sebagai variabel intervening? Yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan dengan sanksi sebagai variabel intervening? Selanjutnya, itu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji pengaruh motivasi terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Yang kedua, untuk menguji pengaruh penerapan disiplin terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Yang keempat, untuk menguji pengaruh penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Kemudian ada manfaat penelitian, ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis yaitu bagi perusahaan dan kantor dinas tenaga kerja Pekanbaru. Manfaat teoritis ada pengembangan teori dan penelitian berikutnya. Selanjutnya kita beralih kepada hipotesis. Di sini ada satu, terdapat pengaruh positif motivasi terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Yang kedua, terdapat pengaruh positif penerapan disiplin terhadap sanksi pada PT Pelita Pekanbaru. Yang ketiga, terdapat pengaruh positif motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Yang keempat, terdapat pengaruh positif penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan. Yang kelima, terdapat pengaruh positif sanksi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru. Yang keenam, terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru dengan sanksi sebagai variabel intervening. Yang ketujuh, terdapat pengaruh penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT Pelita Pekanbaru dengan sanksi sebagai variabel intervening. Kemudian di sini ada model penelitiannya, roadmap penelitiannya. Kita langsung masuk saja pada Excel-nya. Dengan data Excel yang kita peroleh, kita ingin langsung ke SPSS-nya. Jadi kita harus mengcopy data dari Excel ke SPSS. Seluruh datanya kita copy. Kemudian kita pastekan. Nah, datanya akan masuk pada data view. Terus ada variabel view-nya, ini masih ada nih. Kemudian kita akan memasukkan datanya. Kita akan membuat datanya dalam bentuk vertikal. Selanjutnya kita akan membuat perubahan data. Kita akan merubah datanya dari horizontal ke vertikal dengan cara kita blok, kemudian kita copy, kemudian mentransposkannya dengan paste spesial. Kemudian kita pindahkan nilai tersebut ke dalam SPSS-nya. Oke. Selanjutnya untuk memasukkan angkanya, kita pergi ke variable view dengan mengklik di value, kolom value. Kita nanti akan muncul kotak dialog value labels. Value-nya kita isi dengan keterangan kita seperti kayak 1,
Untuk SMA dengan kita masukkan sesuai dengan kriterianya peserta A. Kemudian kita masukkan datanya sesuai dengan variabelnya seperti peserta didik, usia, masa kerja, dan gender. Setelah kita masukkan datanya sesuai dengan kriteria, kalau misalnya pendidikan itu 1, SMA 1, D3 2, S1 3, dan S2 adalah 4. Masa kerja itu kurang dari 6 tahun itu 1, 6 sampai 10 tahun itu 2, 11 sampai 5 tahun itu 3, 16 sampai 20 itu 4, 21 sampai 25 itu 5, 26 sampai 30 itu adalah 6, dan lebih dari 30 itu adalah 7. Untuk gender hanya laki-laki dan perempuan. Kemudian kita akan mengolah datanya dengan cara klik analyze pada menu di bar, kemudian cari scale, kemudian lalu pilih reliability analysis. Maka nanti akan keluar data-data yang akan kita analisis, data-data yang sudah kita sorot tadi. Nah, kita hanya memilih data yang 3 angka saja, yang kurang dari 3 angka atau lebih dari 3 angka kita hapuskan aja. Kemudian kita klik kalau sudah oke datanya, kemudian kita klik statistik yang ada di sebelah kanan atas. Ada descriptive for, itu ada item, scale, dan scale if them deleted. Itu semuanya di checklist, lalu klik continue. Oke, nah akan muncul datanya seperti ini. Yang perlu kita perhatikan yaitu adalah item total statistik yang corrected item, total correctednya, dimana kita harus memperhatikan data kita ini apakah ada data yang di bawah dari 0,3. Kenapa harus 0,3? Itu menandakan validitas, karena minimal sampel itu adalah 30, dimana kita menetapkannya sebagai batas minimum dari validitasnya. Makanya datanya tidak ada yang merah karena di atas dari 0,3. Karena ini dapat dilihat dari Airtable. Jika kita mengambil yang 5%, ini dapat dilihat dengan sampel 30 itu ada 0,2959, berarti mendekati 0,3. Berarti jika R hitung lebih besar dari Airtable, maka nilai data yang kita peroleh adalah semakin bagus. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke Smart PLS. Sebelumnya kita buat data baru dulu untuk Smart PLS dengan cara mengcopy data yang lama, terus kita pindahkan ke file baru dengan catatan filenya kita copy langsung dari sudut kanan atas, karena agar data di Smart PLS bisa membaca secara langsung ke Excel-nya. Kita buat format file kita dengan CSV atau comma delimited. Lalu kemudian kita klik save. Kemudian kita buka dulu aplikasi Smart PLS-nya.
Kemudian kita buat new project, kemudian kita masukkan nama, lalu kita create. Kemudian kita import data, kita masukkan data awal kita tadi, lalu kita lihat data missing, adakah data missing yang terdetek. Kalau tidak ada, sudah oke. Maka kita bisa lanjut dengan mengklik import. Kemudian akan muncul indikatornya, lalu kita klik save terlebih dahulu. Kemudian untuk menggambar dari data yang telah kita peroleh tadi, kita back dulu. Kemudian ada di bawah file kita ada create model. Kita klik. Lalu kita buat model tipenya itu PLS SAM. Oke. Kemudian kita akan menggambar data yang kita peroleh dengan cara mengklik latent variable. Kemudian kita masukkan sejumlah variabel dari fenomena yang kita miliki, seperti motivasi, kita contohnya seperti motivasi, disiplin, sanksi, dan kinerja karyawan. Kemudian kita masukkan sejumlah indikator pada tiap-tiap variabel kita dengan cara mendrag data yang di sebelah kiri ini dan dimasukkan sesuai dengan variabelnya. Untuk merapikannya kita bisa pilih select atau klik 2 kali. Lalu kita bisa merapikan gambarnya. Oke. Kemudian kita kalau mau memindahkannya karena terlalu ramai di sebelah kanan, ada yang karena kita akan membuat korelasi gambarnya, kita akan pilih menu select, lalu pilih align indicator to left atau to right. Oke, selanjutnya kita ingin memberikan garis penghubung korelasinya dengan menggunakan connect. Kita buat garis hubungnya antara motivasi ke sanksi, disiplin ke sanksi, motivasi mempengaruhi kinerja, disiplin mempengaruhi kinerja, dan sanksi juga mempengaruhi kinerja. Selanjutnya kita akan memasukkan angka atau nilai ke dalam gambar kita dengan cara klik calculate, kemudian cari PLS SAM algorithm, kemudian start calculation. Angkanya akan keluar seperti ini. Kemudian kita klik open report, lalu kita pilih Excel, lalu kita klik checklist untuk yang render model image sama render grafiknya, lalu kemudian kita export, kemudian kita save. Gunanya adalah untuk memindahkan data Smart PLS kita ke Excel. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu outer loadingnya. Kita lihat dulu di sini ada outer model. Kita klik, ini ada outer loading. Outer loadings ini adalah seberapa besar kontribusi masing-masing indikator untuk membentuk variabel. Di sini ada data yang terlihat, ada yang berwarna merah. Nah, pada umumnya outer loading ini memiliki batas minimum yaitu 0,5. Khusus di MPLS yaitu adalah 0,7. Umumnya loading factor itu adalah 0,5. Kalau kecil dari 0,5 itu berarti kontribusi indikator tersebut tidak berperan penting. Kalau lebih dari 0,5 berarti indikator tersebut berperan atau berkontribusi penting untuk membentuk suatu variabel.
Kemudian khusus untuk MPLS itu adalah 0,7 batas minimumnya. Nah, makanya di sini data kita ada yang berwarna merah karena dia di bawah dari 0,7. Umumnya itu adalah 0,6. Nah, di sini yang paling tinggi itu adalah X22. Kita lihat di disiplin X-nya X22. X22 itu adalah taat pada aturan. Berarti disiplin itu mempengaruhi dengan pentingnya terhadap taat pada peraturan. Komponen paling penting dari disiplin itu adalah taat pada peraturan. Kemudian komponen yang harus kita perhatikan itu selain outer-loading adalah R square atau adjusting R square. Untuk adjusted R square itu digunakan apabila variabel independennya lebih dari 2. Nah, kalau sama hanya 2 itu kita menggunakan R square saja. Di sini kita dapat melihat kinerja karyawan itu adalah 0,442, itu 44%, 44,2%. Pengaruh kinerja atau kontribusi pada karyawan. Sisa dari kinerja karyawan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, itu sebesar 55,8%. Nah, untuk sanksi di sini nilainya 60,8%. Artinya variabel X dan Y atau motivasi dan disiplin memiliki pengaruh ke terhadap sanksi. Kalau yang kinerja karyawan itu, motivasi dan disiplin memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan, tapi hanya 44,2%. Sisanya yang mempengaruhi faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain tersebut yang dapat menjadi celah untuk peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian kembali terhadap penelitian tersebut. Kemudian komponen yang harus kita perhatikan lagi itu adalah construct reliability. Di sini kita dapat lihat krombo alfanya ada yang merah 0,628. Untuk Smart PLS sebenarnya krombo alfanya itu adalah 0,7, makanya krombo alfa pada disiplin itu diberi warna merah karena di bawah dari 0,7. Untuk composite reliability-nya itu sama, keduanya 0,7. Kemudian untuk AV-nya atau validitas batasnya itu adalah 0,5. Terbukti di sini untuk disiplin itu 0,57, tidak ada yang berwarna merah. Dan yang terakhir itu adalah VIF. VIF itu adalah hubungan antara variabel dan indikator, itu tidak boleh sama. Di sini batasnya itu 10. Di data kita tidak ada yang lebih dari 10. Jika ada yang lebih dari 10 itu harus dibuang. Kurang dari 10 berarti data kita itu adalah bagus atau baik gitu. Baiklah, sekian dulu penjelasan saya terkait dengan metode pengaplikasian SPSS dan Smart PLS. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.